Bab 450. Cepat pergi. Melihat Charles Ma yang terdiam ini, Irene langsung tertawa, bercanda saja, lihat kamu seperti apa sekarang. Jerry yang juga tersenyum dengan senang. Dapat melihat saudaranya dapat bersama dengan wanita yang berhati lembut, dia juga sangat senang. Saat ini dia telah menemukan kebahagiaannya, jika saudaranya juga dapat mendapatkan kebahagiaan tersebut, dia hanya dapat mengabulkannya saja. Keesokan paginya, di pusat grup Yanchen, sebuah mobil hitam berhenti dengan perlahan di pintu masuk, ada banyak orang yang menoleh, dan tatapan semua orang terlihat terkejut. Karena posisi mobil berhenti ini dekat dengan keluar masuk. Posisi selain para petinggi grup Yanchen, tidak ada orang yang berani parkir di sana. Selain itu tidak ada orang yang berani merusak aturan tersebut. Bagaimanapun terdapat keluarga Yuan di belakang grup Yanchen, jadi siapa yang berani membuat masalah di sini? Saat ini waktu kerja akan segera tiba, ada banyak pekerja yang sampai, dan mereka semua telah menyadari mobil tersebut. Dan di saat ini, dua pemuda dengan perlahan turun dari dalam mobil. Salah satunya memiliki tubuh yang tinggi, kemudian dia mengenakan kaos hitam yang sederhana, terlihat sangat santai. Namun wajahnya terlihat datar, hanya saja ketika dia mengangkat kepalanya menatap grup Yanchen, tatapannya terlihat penuh perasaan dan memori. Satu pria lainnya bertubuh kekar, dia juga mengenakan pakaian yang santai, kedua lengannya yang terekspos tersebut terlihat seperti naga, terlihat sangat bertenaga. Saat ini, pria kekar itu berdiri di samping Denga terdiam, seperti seorang pengawal setia yang sedang menjaga tuannya. Kedua pemuda ini adalah Jerry Yang dan Charles Ma. Tuan, kamu tidak boleh parkir di sini, silahkan parkir mobil di tempat parkir. Dan di saat ini, dua satpam datang dengan seragam, nada bicaranya terdengar sangat sopan, namun tatapannya justru terlihat mencibir, seperti sama sekali tidak takut pada Jerry Yang dan Charles Ma. Charles Ma mengangkat alisnya, kemudian segera maju ke depan Jerry Yang, lalu menunjuk sebuah mobil Audi A8 di depan sana, dan dengan kesal berkata, jika di sini tidak boleh, kenapa mereka boleh? Ekspresi kedua satpam sedikit berubah, tatapan mereka terlihat kesal, kemudian dia mengayunkan tongkat di tangan mereka, dan dengan kesal berkata, apakah kamu tahu siapa pemilik mobil itu? Dia itu wakil CEO, kalian ini siapa? Sehingga kalian berhak parkir di sini. Jangan mengira karena kalian mengendarai Maybach, maka kalian boleh bertingkah sesuka hatimu di grup Yanchen. Aku beritahu kamu, di belakang grup Yanchen ada keluarga Yuan yang berdiri, bahkan di dalam grup Yanchen juga ada banyak kerabat keluarga Yuan. Jika tidak ingin mati, cepat pergi. Jika tidak jangan salahkan kami bertindak tidak sungkan. Sikap kedua satpam ini sangat angkuh, ekspresi mereka juga sangat angkuh, sama sekali tidak menghargai Jerry Yang dan Charles Ma yang datang dengan mobil Maybach ini. Apa yang terjadi? Dan di saat ini, seorang pria parubaya dengan kacamata emas datang, ekspresinya terlihat angkuh. Pria parubaya ini bukan orang lain, dia adalah wakil CEO yang merupakan pemilik mobil Audi A8 tersebut. Apa kabar CEO Song? Ketika kedua satpam melihat pria parubaya tersebut, mereka segera menyapanya dengan penuh hormat. Kemudian, salah satu dari mereka menjelaskan, CEO Song, dua orang ini memarkirkan mobil di sini. Aku telah meminta mereka memindahkan mobil, namun mereka tidak bersedia, dan berkata ingin tetap parkir di sini. Hingga saat ini, Jerry yang sejak tadi terdiam tiba-tiba mengerutkan alisnya. Sebenarnya dia tidak ingin perhitungan dengan dua orang ini, namun mereka justru mengatakan hal yang tidak benar adanya. Bagaimanapun perusahaan ini adalah perusahaan yang ditinggalkan oleh ibunya untuknya, jadi tentu saja dia tidak ingin membuat masalah di sini. Sebenarnya tadi dia ingin meminta Charles Ma memindahkan mobil dahulu, namun kedua satpam ini ternyata berkata seperti itu. CEO Song mengerutkan alisnya, kemudian menatap Jerry Yang dan Charles Ma dengan tatapan dingin, lalu berkata, karena sudah berani membuat keributan di pintu masuk grup Yanchen, maka usir mereka pergi. Baik CEO Song. Kedua satpam terlihat bangga, kemudian segera berkata,
Kemudian mereka berdua berjalan ke arah Jerry Yang dan Charles Ma dengan memegang tongkat, lalu tersenyum dingin sembari berkata, "Anak muda, kalian sendiri yang pergi. Atau harus kami yang menghabisi kalian dahulu?" Tatapan Jerry Yang seketika menjadi dingin, hanya dengan menoleh ke arah satpam, kedua satpam itu langsung merasa tidak nyaman, sekujur tubuh mereka tersentak, lalu tatapan mereka terlihat ketakutan. Tatapan pemuda ini terlalu mengerikan, kedua matanya itu seperti buka mata manusia, karena penuh dengan niat membunuh. Saat ini di benak kedua satpam itu seketika muncul pikiran seperti itu, dan tanpa sadar mereka melangkah mundur. Sebagai satpam dari grup Yan Chen, kalian menjaga keamanan perusahaan dengan seperti ini. Jerry Yang menyilangkan kedua tangan di depan dada, lalu berkata dengan nada dingin. Grup Yan Chen adalah satu-satunya hal yang ditinggalkan oleh ibunya di dunia ini. Setelah lama tidak datang ke grup Yan Chen, tidak disangkan seorang satpam juga begitu meremehkan orang lain. Dari hal ini, bukankah sudah dapat diketahui seperti apa sikap pada petinggi perusahaan? Anak muda, sekarang kamu berada di grup Yan Chen, aku sarankan kamu jangan membuat masalah, jika tidak, kamu juga tidak akan tahu seperti apa kamu mati nanti. CEO Song berkata sembari menyipitkan matanya, jika satpam takut dengan Jerry Yang, dirinya yang merupakan wakil CEO yang memegang kuasa besar ini bagaimana mungkin takut dengan pemuda seperti ini. Orang seperti kamu ini bisa menjadi wakil CEO grup Yan Chen. Aku sarankan kamu memikirkan ucapanmu dahulu seperti mengucapkannya keluar, jika tidak ucapanmu akan membawa malapetaka untuk dirimu sendiri, dan kamu sendiri tidak tahu. Jerry Yang menjawab ucapannya. Sebenarnya dia tidak ingin datang ke grup Yan Chen dengan begitu cepat, namun untuk masalah Irene kali ini, ternyata dia datang ke kota Yan, jadi tentu saja dia ingin datang untuk memeriksa sebentar. Namun sebelum dia masuk, ternyata dia sudah bertemu dengan orang-orang bodoh. Saat ini dia merasa miris untuk grup Yan Chen. Jarak dari dia dan ibunya dikeluarkan dari kota yang sudah 18 tahun, selama 18 tahun ini, sepertinya perusahaan telah diambil ahli oleh kerabat keluarga Yuan. Sepertinya, sekarang dia harus melakukan pembersihan. Mendengar ucapan Jerry Yang, CEO Song tersenyum dan berkata, "Aku ingin melihat, seorang anak muda sepertimu ini bisa melakukan apa padaku." CEO Song sangatlah angkuh, di grup Yan Chen, selain CEO, dia tidak pernah takut pada siapapun. Jerry Yang hanya menatapnya dengan mendalam, kemudian tersenyum dingin sembari berkata, "Kamu tenang saja, tidak butuh waktu lama, kamu akan bersujud untuk memohon kepadaku." Setelah berkata, dia memerintahkan Charles Ma, pindahkan mobilnya. Jika ingin membunuh CEO Song di sini, dia juga dapat melakukannya dengan mudah. Namun mereka sedang di grup Yan Chen, dia tidak bersedia ada rekam darah di sini. Jika masalah ini menjadi besar, masalah ini juga akan memberikan dampak buruk untuk grup Yan Chen. Karena seperti itu, untuk apa dia berselisih dengan orang bodoh seperti itu? Anak muda, ternyata kamu masih tahu diri. Tidak tahu kenapa, ketika melihat Jerry yang tenang, CEO Song tiba-tiba merasa cemas, jadi setelah berkata, dia langsung segera pergi. Dengan cepat, Charles Ma memarkirkan mobilnya, kemudian kembali ke sisi Jerry Yang. Mereka berdua berjalan ke dalam perusahaan. Hanya saja, sebelum mereka tiba di pintu masuk, mereka sudah dihadang oleh kedua satpam yang sebelumnya. "Anak muda, tempat ini tidak pantas untuk kalian datangi, jadi sadarlah, dan segera pergi." Bersambung.